Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Di dalam kesempatan video saya kali ini, saya akan menjelaskan kekuatan pikiran dan kekuatan alam bawah sadar, di mana ini ada hubungannya dengan chat beberapa alumni saya yang ketika sudah aktivasi keenergian, yang awalnya ada punya masalah kesehatan, masalah bisnis, dan yang lainnya. Alhamdulillah, seperti ketika punya keluhan masalah penyakit, bisa langsung sembuh seketika setelah selesai aktivasi. Namun beberapa waktu ini ada beberapa orang, sekitar 1, 2, 3 orang yang cut ke saya, mengabarkan bahwa keluhan-keluhan yang pernah mereka alami kambuh lagi, terutama di antara mereka ini yang punya keluhan masalah penyakit yang ada unsur non medisnya, semacam santet dan sejenisnya. Dan setelah saya cek, ketemu lagi video call dengan saya, ternyata di dalam dirinya tidak ada energi-energi yang bersifat non medis atau energi-energi yang bersifat dari luar. Tapi yang mereka katakan, keluhan-keluhan itu terjadi lagi dan dirasakan lagi sama persis ketika masih belum bertemu dengan saya. Ketika masih belum saya bersihkan, saya bantu bersihkan hal-hal yang bersifat non medis. Sebenarnya meskipun tanpa saya bantu, saya bersihkan, sebenarnya ketika sudah aktivasi suatu keenergian dari saya, terutama energi Kundalini Reiki dan energi-energi yang lain, dan setelah saya aktifkan ketujuh cakra dan saya bangkitkan Kundalininya, itu sebenarnya yang sangat pengaruh sekali, secara otomatis akan membersihkan dengan sendiri hal-hal yang bersifat negatif dalam tubuh mereka. Maka dalam kesempatan video kali ini akan saya jelaskan mengapa bisa terjadi hal seperti itu. Ini juga akan saya jelaskan tentang hukum tarik-menarik, kekuatan pikiran, dan kekuatan alam bawah sadar. Karena itu semua ada hubungannya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Dimana kita tahu kekuatan pikiran sadar itu hanya sekitar 12%, sedangkan kekuatan alam bawah sadar adalah 88%. Sehingga bagi mereka yang sudah pernah belajar suatu keenergian dan aktivasi suatu keilmuan, keenergian metafisik, dan juga teknik-teknik meditasi, bagi mereka kekuatan alam bawah sadar ini bisa diakses dan terakses dan terjadi kapan saja. Akan muncul kekuatan alam bawah sadar itu. Beda dengan orang-orang awam yang masih belum pernah belajar sesuatu yang seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga ketika kekuatan alam bawah sadar ini muncul, maka sesuatu yang kita inginkan dengan mengakses kekuatan alam bawah sadar ini, tingkat keberhasilannya lebih akurat dan lebih cepat. Namun bila kita keliru dalam tindakan sehari-hari, ketika kekuatan alam bawah sadar ini sudah bangkit, maka hal sebaliknya yang akan kita dapatkan. Banyak orang belajar suatu keilmuan, keenergian, dan sebagainya, banyak yang ingin, yang tadinya tubuhnya kurang sehat, ingin menjadi sehat seperti sebelumnya. Namun karena keliru dalam penggunaan kekuatan alam bawah sadar itu, malah terjadi sebaliknya. Yang ingin sehat malah sakit-sakitan, yang ingin sukses malah sebaliknya. Begitupun dengan hal-hal yang lain, malah kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Itu tentang kekuatan alam bawah sadar. Yang kedua, yaitu terjadinya hukum tarik-menarik yang sering kita pancarkan dari pikiran kita. Banyak sekali contoh-contoh di sekeliling kita, kekuatan pikiran dan kekuatan alam bawah sadar itu
terjadi di luar logika, di luar pemikiran manusia. Suatu contoh, dulu sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu, kalau tidak keliru, ada kasus pembunuhan dilakukan oleh seorang remaja, kalau tidak salah bernama Rian, di Madiun apa di Jawa Tengah gitu. Rian ini membunuh korban-korbannya di dalam rumah dan menguburkannya di sana. Ada sekitar belasan korban. Saat itu, ketika kasus itu masih belum terungkap oleh pihak berwajib, oleh kepolisian, masyarakat di sekitar sana tenang-tenang saja, damai, tidak dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Tidak ada hantu yang menghantui masyarakat di sekeliling rumah Rian. Padahal saat itu pembunuhnya masih ada, korbannya masih ada, masih dikubur dalam rumah itu. Tapi anehnya, ketika kasus itu sudah terungkap oleh pihak kepolisian, Riannya dibawa ke kantor polisi dan mayatnya dibawa diotopsi, dan setelah diotopsi dikembalikan ke keluarga masing-masing untuk dikuburkan secara layak. Informasi itu menyebar terutama di masyarakat sekitar sana. Kemudian pasti timbul di dalam pikiran orang di sekitar itu, rumah itu tempat pembunuhan, tempat membunuh korban-korban dari Rian ini, dan di sana ada mayatnya, sehingga yang terfikirkan rumah itu menjadi rumah yang angker dan penuh dengan hantu. Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata memang benar, waktu itu masih beritanya masih kental sekali, baik di televisi ataupun di surat kabar waktu itu, karena masih belum ada HP Android waktu itu kalau tidak salah. Jadi masyarakat di sekitar sana setelah itu banyak sekali yang melihat penampakan-penampakan. Bahkan ada rumah sebelahnya itu setiap malam selalu dihantui. Seharusnya hantu-hantu itu menghantui mereka, yang lebih logis, lebih logika, menghantui mereka pada saat Rian masih di sana dan mayat-mayat itu masih di sana. Tapi kok yang terjadi setelah mayatnya ada, Riannya juga sudah tidak ada di sana, kok ada banyak hantu? Itulah salah satu ketika kekuatan pikiran dan kekuatan alam bawah sadar timbul. Mereka saat itu sama-sama berpikir di sana banyak hantunya, sehingga benar-benar ada hantunya di sana. Karena masyarakat di sekitar, pikiran mereka memancarkan frekuensi atau getaran hal-hal yang menakutkan. Sesuai dengan hukum energi, energi itu akan berkumpul dan saling tarik-menarik dengan energi yang kadar dan unsurnya sama. Sehingga ketika mereka saat berpikir hal-hal ketakutan di sana, maka hal-hal yang mereka pikirkan akan mendatangi mereka, hal-hal yang membuat mereka takut. Ada juga salah satu contoh, mungkin Anda pernah berjalan di atau melihat kejadian ada seekor anjing yang tertidur, dan ketika ada salah satu orang lewat di depannya, tiba-tiba anjing itu terbangun dan memelototi atau melihatnya dengan mata melotot, fokus ke salah satu orang tersebut. Padahal sebelum dan sesudahnya dari orang yang lewat itu sudah banyak orang yang melewati anjing tersebut, tapi anjing itu tidak ada respon, tetap tidur. Itu terjadi karena dalam pikiran orang yang baru lewat tersebut, yang langsung ada respon dari anjing tersebut, orang tersebut memancarkan rasa ketakutan ketika melihat sang anjing, sehingga frekuensi ketakutan itu tercium dan direaksi oleh sang anjing, sehingga sang anjing pun langsung bangun dan melihat orang tersebut. Karena kekuatan penciuman sang anjing itu sangat kuat sekali, sehingga bisa merespon hal-hal
getaran-getaran energi yang bersifat apapun. Sedangkan orang-orang lain yang lewat sebelum dan sesudahnya, yang tanpa mempengaruhi sang anjing tersebut, mereka lewat santai saja, pikirannya tidak mengeluarkan sinyal-sinyal atau getaran-getaran ketakutan. Bahkan bila getaran ketakutan, rasa takut yang dipancarkan oleh orang tersebut sangat kuat sekali, sang anjing bahkan bukan hanya memelototinya, bisa-bisa sang anjing tersebut akan menyerang orang tersebut, tergantung kepancaran ketakutan besar kecilnya. Semakin besar ketakutan yang dipancarkan oleh pikiran, maka responnya juga nanti akan semakin besar. Begitupun dengan realita-realita kehidupan yang lain, termasuk ketika suatu contoh Anda ingin sehat tapi lebih fokus kepada penyakitnya, pasti Anda tidak akan sembuh-sembuh. Kembali ke permasalahan awal, mengapa saya buat video ini, untuk menyikapi alumni-alumni saya tentang masalah penyakit yang bersifat non-medis. Kenapa bisa timbul lagi keluhan-keluhan yang sama, padahal ketika dicek sebenarnya tidak ada energi-energi yang mengarah ke itu, atau di dalam dirinya tidak ada energi-energi yang bersifat non-medis. Namun kenapa keluhan-keluhannya bisa terjadi lagi dan sama seperti yang dulu? Sebenarnya di dalam pikiran dan perasaan mereka, meskipun sudah sehat, namun selalu timbul rasa khawatir yang sangat tinggi dalam pikiran dan perasaan mereka, sehingga rasa khawatir tersebutlah yang akan menjadi kenyataan, karena selalu diakses setiap hari rasa khawatir, rasa ketakutan, sehingga rasa apapun yang mereka pikirkan, yang mereka khawatirkan, sehingga itu yang akan benar-benar terjadi. Dalam hal ini akan saya kasih contoh. Banyak sekali pelaku-pelaku spiritual, katakanlah orang-orang yang membantu orang-orang yang punya keluhan suatu penyakit, baik medis ataupun non medis. Namun terkadang sesekali mereka mendapatkan pasien yang mengalami penyakit atau keluhan yang non medis karena santet dan sejenisnya. Dan ketika beliau bantu orang tersebut yang punya masalah penyakit non medis yang sangat parah terutama, dan sembuh, biasanya keluarganya memperingati, katakanlah istrinya, awas Pak, pasien Bapak yang kemarin atau yang tadi yang sudah sembuh itu kan kena santet orang, hati-hati nanti dukunnya nyerang Bapak. Biasanya keluarganya, istrinya atau anaknya bilang seperti itu. Kenapa sampai timbul perkataan-perkataan seperti itu? Karena ada rasa khawatir dari istri sang paranormal tersebut, takut nanti ketika pasiennya sudah sembuh, nanti dukunnya malah menyerang beliau. Dalam hal ini sang paranormal biasa-biasa saja, karena mungkin beliau sudah punya benteng untuk membentengi dirinya dari hal-hal tersebut. Dalam hal ini rasa ketakutan itu lebih besar dominan dalam pikiran istrinya, atau lebih besar dan dominan dalam pikiran keluarga yang lain, sehingga apa yang terjadi beberapa waktu kemudian, istri atau keluarga yang lain malah yang kena serangan, yang punya masalah kesehatan, punya masalah penyakit yang di luar medis. Karena memang kebanyakan ketika kita membantu orang punya masalah penyakit non medis dan sembuh, biasanya dukunnya langsung menyerang yang menyembuhkan. Itu sebenarnya, kalau dari sepengetahuan saya, dari pengalaman-pengalaman saya, itu memang benar dukun tersebut memang menyerang sang paranormal tersebut, bukan menyerang istrinya.
Karena kalau dukun-dukun, tukang santet itu memang ilmunya tinggi-tinggi, lebih-lebih penglihatannya, bisa langsung mengetahui siapa yang menyembuhkan orang yang dia buat sakit, sehingga ketika sudah dia tahu akan langsung balik menyerang orang tersebut karena telah melepaskan guna-guna atau santet yang dia kirim ke orang yang sakit tersebut. Namun kok bisa malah yang sakit istrinya atau keluarga yang lain? Itu kalau di Indonesia, lebih-lebih di Jawa, biasa banyak kita dengar. Oh, istrinya bapak itu sakit, itu kemarin bantu orang, itu pasti diserang oleh dukunnya tapi kena istrinya. Pasti banyak yang mengatakan seperti itu. Sang dukun menyerang paranormalnya tapi kena saudara keluarga yang lain. Kok bisa? Karena keluarga yang lain atau istrinya itu setiap hari selalu memancarkan ketakutan, takut kalau suaminya disantet dan sebagainya, sehingga ketika ada energi lewat, energi negatif, maka energi itu pasti akan tertarik oleh pikiran yang beliau pancarkan, yang tadinya energi negatif atau santet tersebut diarahkan ke sang paranormal, malah tertarik dan masuk ke istrinya. Dan banyak sekali lagi contoh-contoh yang lain tentang apa yang saya ceritakan tadi. Lalu apa yang saya sampaikan ke mereka untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, khususnya yang penyakitnya timbul, mereka menganggap ada kiriman lagi, ada non medisnya lagi. Namun ketika saya pantau, saya deteksi, saya lihat dengan mata batin, di tubuh mereka tidak ada unsur non medisnya. Yang anehnya, terjadi lagi keluhan-keluhan yang sama. Maka yang saya sampaikan ke beberapa orang tersebut, rubahlah pola pikirnya, fokuslah kepada apa yang kita inginkan, bukan fokus kepada yang tidak kita inginkan. Buang jauh-jauh yang ada di pikiran kita yang bisa mengakibatkan atau pikiran kita menarik hal tersebut datang kembali. Netralkan pikiran dan perasaan kita. Setelah netral, maka fokuskan kepada yang kita inginkan, bukan sebaliknya. Tentunya mereka juga saya bekali dengan teknik-teknik olah nafas dan sebagainya untuk cara penetralannya. Termasuk masalah-masalah kesehatan di dalam tubuh manusia itu sudah banyak sekali kajian-kajian ilmiah yang menerangkan bahwa penyakit itu sama dengan kekuatan pikiran sadar dan kekuatan alam bawah sadar. Penyebab penyakit itu 12% dari makanan, dari luar. Sedangkan yang 88% penyebabnya dari pikiran. Itu masalah penyakit medis. Dan buktinya, seandainya penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia itu karena dari makanan, tentunya tidak ada yang namanya orang gila di muka bumi ini. Kenapa? Karena yang mereka makan di tong-tong sampah yang sudah penuh dengan bakteri, banyak ulatnya, mereka makan biasa aja. Yang penting kenyang. Seharusnya orang-orang gila tersebut seharusnya sakit dan mati karena selalu makan racun setiap hari. Tapi kenyataannya orang-orang gila itu banyak yang sehat. Malah sekarang di zaman modern ini, malah orang-orang, mohon maaf, kebanyakan tapi tidak semua, malah orang-orang yang makan, orang-orang kaya lah, katakan seperti itu, yang makan selalu makan yang steril, yang asupan gizinya macam-macam diperhitungkan lengkap semua, malah kebanyakan dari mereka
itu banyak yang mengalami sakit-sakit yang sifatnya berat seperti jantung, lambung, diabetes. Padahal mereka sudah menjaga pola makannya, tapi mengapa mereka masih mengalami sesuatu penyakit dalam tubuhnya? Seperti yang saya katakan tadi, dan juga sudah diteliti secara ilmiah oleh para ilmuwan, penyakit itu bersumber dari pikiran kita sendiri. Contohnya seperti ini, ketika kita makan sate yang ada dalam pikiran, wah darah tinggi ini. Ketika kita mungkin makan bebek, bakso, langsung dalam pikiran kita, wah kolesterol ini. Dan banyak lagi, ketika kita makan sesuatu, terlintas dalam pikiran mereka hal-hal yang saya sebutkan tadi. Sehingga ketika itu terus-menerus terjadi dalam pikiran kita, maka pasti darah kita menjadi, tensinya akan lebih tinggi, akan menjadi tinggi, dan kolesterolnya juga tinggi. Penyebab utama adalah pikiran kita. Bagaimana cara menyikapinya? Ya seperti yang tadi, fokuslah kepada yang kita inginkan, bahwa makanan itu adalah suatu asupan energi atau gizi untuk kesehatan kita. Yakinkan hal itu, tanamkan hal itu dalam pikiran kita, atau bersyukurlah dengan rasa syukur bahwa itu berupa rezeki dari Allah, berupa makanan yang akan membuat kita sehat dan membuat kita bisa beribadah lebih baik. Tanamkan seperti itu, maka insya Allah apapun yang kita makan pasti akan menyehatkan tubuh kita. Yang kedua adalah dengan cara afirmasi. Afirmasikan saat meditasi hal-hal yang Anda inginkan, khususnya dalam permasalahan yang saya ceritakan tadi, masalah penyakit yang non medis. Cari kata-kata atau afirmasi yang tepat, afirmasikan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, mulai saat ini dan seterusnya. Tidak ada energi-energi negatif apapun yang dapat mempengaruhi saya. Cari afirmasi yang sangat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Afirmasi itu input dari dalam, dari diri sendiri, untuk diri sendiri. Kedua, cari informasi, artinya input dari luar. Cari informasi-informasi atau teman-teman yang bisa mengarah kepada hal yang Anda inginkan. Informasi dan afirmasi itu penting. Ketika informasi dan afirmasi sudah sering Anda lakukan, maka akan masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Sehingga ketika sudah masuk dalam alam bawah sadar Anda, itu bisa dipastikan akan menjadi realita dan kenyataan dalam kehidupan Anda. Sehingga permasalahan-permasalahan yang tadinya timbul kembali akan menjadi sirna kembali. Semua keluhan-keluhannya akan sembuh kembali. Dan ini juga berlaku untuk hal-hal yang lain. Bukan hanya untuk kesehatan, tapi untuk juga kesuksesan dan untuk kebahagiaan. Juga untuk hal yang bersifat kemakmuran dan keberlimpahan. Kenapa informasi atau afirmasi itu penting? Agar apa yang kita inginkan langsung masuk alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar karena alam sadar dan alam bawah sadar itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi pikiran sadar ini baru akan masuk ke alam bawah sadar, tapi harus melewati suatu filter yang ilmuwan menyebutkan RAS atau sistem aktivasi retikuler. Jadi informasi dan afirmasi yang terus masuk ke pikiran kita itu difilter terlebih dahulu, baru akan diterima oleh alam bawah sadar ketika sudah sering informasi masuk dan afirmasi masuk, dimasukkan terus, diafirmasikan terus. Nanti alam bawah sadar ini akan memilih mana yang harus masuk, pikiran-pikiran yang masuk
yang harus masuk ke alam bawah sadar atau tidak masuk ke alam bawah sadar kita. Ini yang memilah dan memilihnya. Sehingga ketika informasi terus-menerus masuk ke pikiran kita dan ditambah juga dengan afirmasi, maka akan lebih cepat masuk ke alam bawah sadar kita. Ini 12% kekuatannya, ini 88%. Gambarannya mungkin bisa digambarkan seperti ini. Contohnya bisa seperti ini. Hal-hal yang tidak masuk akal menjadi logika ketika sering kita mendengar, sering informasi masuk ke dalam pikiran kita. Yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan banyak sekali kekuatan-kekuatan alam bawah sadar yang luar biasa kedahsyatannya. Contohnya, saya kebetulan orang desa di sini dulu, bahkan masih tetap banyak orang melakukan. Ketika kita punya masalah anyang-anyangan, sering kencing dan disertai dengan rasa sakit di, mohon maaf, alat kelamin kita ketika kencing, ada perih dan sebagainya, itu kata orang-orang tua dulu, orang-orang terdahulu, obatnya gampang. Cari rumput, diikat ke jempol kaki, itu sembuh. Itu yang sering kita dengar dari luar berupa informasi. Karena seringnya informasi yang kita dapat dari luar, input dari luar, sehingga pada suatu saat informasi itu akan melewati ras ini, masuk ke alam bawah sadar. Informasinya karena sering masuk akhirnya ke alam bawah sadar. Sehingga apa yang terjadi ketika kita sendiri mengalami hal tersebut, anyang-anyangan, kita hanya coba-coba antara yakin dan tidak yakin, karena secara medis pun tidak bisa dijelaskan secara medis, tidak ada hubungannya. Bahkan di saraf jempol kaki itu tidak ada saraf-saraf yang menghubungkan ke saraf yang berhubungan dengan anyang-anyangan itu. Tapi ternyata ketika kita sendiri yang mengalami anyang-anyangan dan kita coba cari rumput dan diikatkan ke jempol kaki kita, ternyata sembuh. Kok bisa? Karena sudah masuk alam bawah sadar kita. Kekuatan alam bawah sadar itu 88%, sehingga nanti bisa melampaui logika. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Apalagi nanti inputnya dari dalam, menginformasikan sesuatu dari pikiran kita sendiri untuk kita sendiri, itu akan lebih cepat masuk alam bawah sadar kita. Contohnya seperti ketika kita belajar suatu ilmu gaib, katakanlah ilmu kekebalan. Sebenarnya itu adalah kekuatan alam bawah sadar, bukan dari mantra. Namun memang ada mantra yang memang mengandung kekuatan, tapi itu itu hanya 12% mantra itu mempunyai kekuatan. Tapi yang terjadi sehingga orang itu menjadi kebal, benar-benar kebal, itu karena kekuatan alam bawah sadar yang 88% itu. Karena begini, ketika meyakini, mengamalkan suatu ilmu ini, ketika diamalkan, katakanlah ilmu kebal itu harus dijalani selama 1 minggu. Zikir, mewiridkan mantranya selama 1 minggu, dibaca sekian kali. Sebenarnya yang terjadi, saat mereka mewiridkan mantra atau ilmunya, mereka sebenarnya meyakini, menginformasikan sendiri ke dalam dirinya bahwa ketika saya mengamalkan ini pasti saya kebal, ketika saya baca ini saya pasti kebal. Itu afirmasi namanya. Sehingga ketika dilakukan rutin, saat zikir, katakanlah dibaca sekian ribu, ketika dibaca sekian ribu itu sekian saat, sekian lamanya, ketika duduk, ketika sudah hening, sehingga afirmasi itu benar-benar masuk alam bawah sadar, sehingga bisa menjadi benar-benar kebal. Kalau memang mantra itu yang mengandung kekuatan, bisa dicoba, tuliskan mantranya, kasih ke orang, suruh baca, tes kekebalannya, pasti tidak kebal. Itu salah satu contoh afirmasi
yang nyata ketika kita aplikasikan. Sebelum saya akhiri video saya kali ini, kembali akan saya mengulang inti dari apa yang saya sampaikan. Hati-hatilah dengan pikiran dan perasaan kita. Fokuslah kepada apa yang kita inginkan, bukan kepada sesuatu yang tidak kita inginkan. Hukum fisika kuantum, hukum tarik menarik, dan sejenisnya menyatakan kita akan mendapatkan apa yang sering kita pikirkan dan sering kita rasakan meskipun kita tidak menginginkannya. Sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.